Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, bagaimana caranya meminta maaf kepada orang yang saya dolimi, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Meminta maaf kepada orang. Kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kemudian kita ingin meminta maaf kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut sudah tidak ada di dunia ini, sudah meninggal dunia, kan begitu kan? Kita harus tahu, tobat itu ada ilmunya. Yang bertobat tanpa ilmu akan merasa berat dan kadang tidak sampai kepada tujuan. Dosa ada dua, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah ada cara tobatnya secara khusus. Adapun dosa kepada manusia juga ada tobatnya secara khusus. Tobat kepada manusia, ini tobat kepada Allah. Jadi kalau tidak pakai ilmu berbahaya. Tobat kepada manusia, ini dilihat. Kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia, perlu dilihat dulu kesalahannya seperti apa. Kalau kita memang dosa kepada manusia, dilihat dulu kesalahannya dulu. Kalau kesalahannya adalah misalnya kita mengambil hartanya dia, kita harus lihat, dia tahu tidak kalau kita mengambil hartanya. Makanya kesalahannya tadi dia mau disebutkan. Atau kita menggunjing dia, atau kita merebut waris. Na'udzubillah. Ini semua hanya contoh saja. Jadi jelas dulu kesalahannya seperti apa. Sebab kalau tobat tanpa ilmu nggak masuk, nggak diterima oleh Allah. Harus ada ilmunya. Jadi pertama kesalahan kita apa dulu? Tadi tidak menyebutkan kesalahannya, tidak disebutkan. Kesalahannya apa misalnya? Anggap saja kita ngambil duitnya dia. Lah kalau mengambil duitnya dia, cara bertobatnya adalah kita harus mengembalikan uang tersebut kepada yang bersangkutan. Kita harus mengembalikan uang tersebut kepada yang bersangkutan, atau meminta maaf, minta ridho dari yang bersangkutan. Dan mengembalikannya pun ternyata kita perlu lihat, dia itu tahu tidak kalau duitnya lagi diambil. Berbeda-beda. Kalau dia tahu duitnya lagi diambil, maka tahu yang mengambil, misalnya si A telah mengambil uangnya si B. Maka si A tadi kalau mau tobat hendaknya terang-terangan datang ke rumah si B, mohon maaf, duit yang pernah aku ambil dulu ini saya kembalikan. Karena si B tahu bahwasanya duitnya diambil oleh si A. Tapi kalau ternyata yang punya uang itu tidak tahu siapa yang mengambil, maka cara bertobatnya pun tidak harus ngomong. Cukup yang penting uang tersebut dikirim, apakah melalui rekeningnya atau dikembalikan ke petinya, bagaimana. Sebab kalau nanti ngomong terus terang datang ke rumahnya, assalamualaikum, mohon maaf Pak, Bapak ingat enggak waktu Bapak kehilangan duit 2 tahun yang lalu? Oh iya, kenapa? Yang mencuri saya. Kamu yang mencuri? Enggak segitu kok, duitnya lebih banyak, bisa ribut nanti. Jadi semakin berat, dan mungkin juga selagi tidak diketahui, ya biarkan orang lain tidak tahu. Yang penting haknya orang lain nyampe ke orang tersebut. Menggunjing, jadi macam-macam. Menggunjing, misalnya kita menggunjing seseorang, na'udzubillah, ini dosa besar. Kalau kita menggunjing seseorang, cara tobatnya pun harus ada ilmunya. Sekarang kita tinggal tahu, tanya, apakah orang yang digunjing itu tahu kalau kita menggunjingnya? Kalau memang dia tahu kita menggunjingnya, maka cara minta maafnya pun kita harus datang kepadanya, tunjukkan di depan mukanya, agar lega hatinya kalau kita minta maaf, karena dia tahu kita menggunjingnya. Tapi kalau kita menggunjing dia dan dia tidak tahu kalau kita menggunjing, maka cara minta maafnya pun tidak langsung kita datang kepadanya. Bahkan kalau datang malah menyakiti. Misalnya kita dengan kepolosan datang, assalamualaikum Bu, mohon maaf, ada apa? Saya mohon maaf, kemarin seharian saya dengan kawan-kawan ngomongin ibu. Oh, terus ngomongin apa? Kan tambah sakit hati, tambah dongkol. Nah, ada ilmunya semuanya. Nah, kalau memang permasalahan dosa kita menggunjing orang dan orang itu tidak tahu kalau kita menggunjingnya, maka cara tobatnya adalah dengan cara kita menyebut kebaikannya di saat kita
di tempat kita menyebut kejelekannya. Mungkin di majlis ini kita sebut kejelekan dia, kita balas, kita menyebut kebaikan dia. Semula kita menyebut kejelekannya, kita ganti menyebut kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia dan ampuni aku. Ini cara kita bertobat kepada orang yang memangnya, misalnya kita gunjing sementara dia sudah tidak ada, kita gunjing dan dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya. Nah ini, kemudian nih, ini cara, termasuk diantaranya adalah kalau orang meninggal dunia, orang yang kita sakiti, orang yang kita dolimi meninggal dunia, ya sekarang dosa kita apa? Wong kita mengambil duitnya dia, misalnya kita ngerebut warisnya dia. Bagaimana tobatnya waktu dia sudah meninggal dunia? Tobatnya adalah yang pertama, kembalikan haknya dia. Kembalikan dong harta yang kita ambil, yang kita rampas itu. Tapi dia sudah meninggal dunia, kan dia punya ahli waris, harus nyampe. Tidak cukup hanya nyesel-nyesel saja, enggak. Makanya kita ingin lihat dosanya apa sih, kesalahannya apa sih, berbeda-beda. Kalau permasalahannya, aduh saya dulu sering ngomongin dia, saya sering gunjing dia, tapi dia sudah meninggal dunia, gimana cara minta maaf kepadanya? Saya nyesel, saya tidak mau dihukum oleh Allah nanti, saya nyesel, saya biasa gunjing dia. Kalau memang dosamu menggunjing dia, maka lakukan dua hal. Yang pertama, sebut kebaikan dia sesering mungkin. Yang kedua adalah mintakan ampun kepada Allah. Selesai, itu menjadi sebab Allah mengampuni dosamu karena dosamu menggunjing dia. Tapi kalau kita mengambil duitnya dia, nggak memilih haknya dia, ya kita kembalikan, harus dong, wajib kita mengembalikan. Jadi dilihat dong, jadi tetap ada. Intinya bahwa selalu ada cara untuk kita meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, yang kita sakiti. Bahkan jika seandainya orang tersebut, orang yang kita dolimi, yang kita sakiti, lalu kau menutup pintu maaf, maka tetap ada cara meminta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada menyerah. Intinya ya, kita harus ada niat. Misalnya dia menutup, demi Allah saya tidak akan maafkan, demi Allah saya tidak, 1000 sumpah. Tidak boleh putus asa. Kan kita rindu untuk dimaafkan. Dia marah betul karena kesalahan kita teramat besar di hadapannya, sehingga dia pakai sumpah untuk tidak memaafkan kita. Akan tapi ketahuilah pengampunan dari Allah adalah sangat agung. Maka dari itu kita berusaha minta maaf. Dia tidak memberi, minta maaf. Tidak memberi, minta maaf lagi. Tidak memberi, minta maaf. Sampai kapan? Sampai engkau mati atau dia yang mati. Tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh lalu berkata, ya sudah, yang penting saya minta maaf. Nggak mau ya sudah. Ini ngejek namanya, kurang ajar. Nggak serius meminta maaf itu. Kalau Anda betul minta maaf, Anda akan berusaha. Karena apa? Murka Allah sangat mengerikan. Ini adalah cara meminta maaf. Sehingga berbeda-beda antara dosa dengan dosa kalau kita ingin meminta maaf kepada seseorang. Jadi tentu ada. Jadi harus kita minta maaf dan jangan kita merasa nyaman di saat kita melakukan kesalahan kepada siapapun. Kalau para kekasih Allah, kalau melakukan kesalahan di malam hari tidak bisa tidur sampai pagi hari, takut keburu mati, belum minta maaf. Kadang kita punya dosa dengan si A, si B, si C, si D, ternyata kita nyenyak tidur, na'udzubillah. Jangan-jangan itu adalah karena memang golongan ahli neraka tidak pernah takut neraka Allah, sehingga dia nyaman saja biarpun harus masuk neraka. Intinya harus kita berusaha untuk minta maaf. Jadi seperti itu. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, tetap ada cara untuk minta maaf. Jika itu harta, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ternyata ahli warisnya sudah nggak ada, ini duitnya saya mau kembalikan, saya pernah mencuri 5 juta miliknya orang itu, ini duitnya bagaimana ini? Ada caranya. Caranya apa? Ahli warisnya tidak ada, orangnya sudah mati. Maka caranya adalah dengan 2 cara. 1, sedekahkan ke apa saja, niatkan untuk dia. Karena mau dikembalikan ahli waris, warisnya sudah nggak ada. Mau dikembalikan kepada orangnya, orangnya sudah mati, sudah saya berikan ke masjid saja deh, saya niatkan untuk Pak itu yang sudah saya dolimi. Cuman kalau seperti ini nanti kalau tiba-tiba orangnya hidup lagi, nggak mungkin kan? Atau ponakannya anaknya datang, kita wajib ganti. Kalau tidak, Anda dapat pahala, dia dapat pahala. Ini. Atau tidak Anda sedekahkan, tapi Anda titipkan ke orang lain selain daripada diri Anda. Misalnya apa? Aduh, saya pernah mengambil duitnya orang itu 3 juta. Alhamdulillah sekarang sudah punya duit saya. Saya akan bayar ini. Cuman orangnya sudah mati. Bagaimana caranya?
Yang jelas, yang penting, jangan sampai uang itu ada di bawah rengkuan Anda. Keluarkan dari tanganmu, langsung serahkan pada fulan. Fulan, tolong ini amanat buatmu. Amanat apa? Ini aku dulu pernah, cuman jangan ngomong mencuri. Ini adalah duitnya Pak ini, sudah meninggal dunia, tolong pegang ya. Ini amanat, ya tolong sampaikan nanti kalau ketemu keluarganya, nanti sampaikan kepada yang bersangkutan ya. Saya tidak mau, saya takut dosa. Yang penting lepas dari tangan kita. Itu sudah aman. Tapi kalau sudah di tangan kita, keburu kita mati, akhirnya diwaris oleh anak-anak kita juga. Jadi intinya keluarkan dari tanganmu. Jadi ada. Caranya selalu ada. Makanya dosanya tuh apa? Seperti apa? Kan gitu. Baru nanti ada cara bagaimana kita bertobat dari dosa. Yang penting tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita cuek dengan kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Karena semua dosa ini mengakibatkan kegelapan nanti di alam barzah dan nanti di padang mahsyar dan juga di akhirat.